Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat umur panjang, nikmat sehat, serta hidayah dan rahmatnya kepada kita, sehingga kita bisa kumpul dalam tempat atau rumah Allah yang mulia ini, dan mudah-mudahan di Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat untuk diamalkan dalam nanti menghadapi kembalinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya akan membawakan kultum, yaitu keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Salah satu keistimewaan bulan Ramadan adalah diturunkannya suci Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sahru Ramadana alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ayat. Jadi keistimewaan bulan puasa ini atau bulan Ramadan itu bertepatan atau berkaitan dengan diturunkannya Al-Quran kepada siapa? Belum kepada Nabi Muhammad. Jadi Al-Quran itu diturunkan secara dua tahap. Bapak ya, Ibu, jadi sirah Al-Quran itu diturunkan dalam dua tahap. Yang pertama, tahap pertama itu diturunkan dari Lauhil Mahfuz kepada Baitul Izzah, yaitu langit bumi. Jadi langit di bumi. Nah, itu yang pertama. Itu yang bertepatan dengan bulan Ramadan ini, yaitu menurut sirahnya dari tanggal Lailatul Qadar. Nah, itu. Yang kedua, baru dari langit ketujuh, kalau itu dari dunia, diturunkan kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril, disangkan berdasarkan yang suka ada kan menurut jadi waktu sama riwayat, biasanya begitu. Jadi keistimewaan itu satu, ya, bahwa Ramadan bertepatan atau berkaitan dengan diturunkannya Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu
serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi aturan itu terbentuk untuk hudalina seperti ini untuk semua manusia sebagai petunjuk dan pembeda mana yang hak dan mana yang batil. Sehingga ayat tersebut menunjukkan bahwa Al-Quran berkaitan erat dengan bulan Ramadan. Dan apa yang seharusnya atau keistimewaan kita di bulan Ramadan dengan adanya Al-Quran ini adalah satu, andaikan kita di dalam bulan Ramadan ini banyak-banyak membaca Al-Quran, bukan melihat video atau kata Pak Haji Tunjur video aja yang dilihat, tapi biasa kita kalau sore ada tadarus, kalau ibu-ibu paling ada subuh, nah itu lebih bagus buat belajar, buat menghayati dan mendalami apa isi Al-Quran. Karena apa? Karena membaca Al-Quran, apalagi di Ramadan, itu mendapat pahala yang berlipat. Sabda Rasulullah SAW, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan dengan bacaan tersebut. Satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan, semisalnya dan atau tidak menyatakan dalam sini alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Itu riwayat hadis At-Tirmidzi. Jadi seandainya kita belajar masih terbata-bata dibolak-balik, misalnya belum hafal atau bacaannya belum jelas, misalnya suka balik lagi, itu lebih baik daripada yang lancar terus tajwidnya udah bisa, misalnya tajwidnya salah. Itu lebih baik yang belajar dengan terbata-bata. Dan yang kedua, Al-Quran nanti di hari kiamat itu akan membawa syafaat kepada kita yang membacanya. Ini ada dalam hadis riwayat Muslim yang berbunyi, bacalah Al-Quran, maka sesungguhnya dia akan datang di hari kiamat memberi syafaat kepada pembacanya. Rawahu Muslim. Jadi dengan kita rajin membaca atau belajar mendalami Al-Quran, insya Allah nanti kita akan mendapat syafaatnya dari Al-Quran tersebut. Dia menghampiri kita dan yakin bahwa oh ya Allah, orang ini di dunia rajin membaca Al-Quran, sehingga turunkanlah syafaatnya buat beliau yang membacanya. Yang ketiga, membaca dan mempelajari Al-Quran bisa membawa damaian dan insya Allah mendatangkan keberkahan yang membacanya. Sebagaimana diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim, tidaklah satu kaum berkumpul di dalam salah satu rumah dari rumah Allah, yaitu masjid, membaca kitabullah dan mempelajarinya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah atau tenangan. Mereka akan dinaungi rahmat Allah dan diliputi para malaikat. Mereka akan disebut-sebut di sisi makhluk-makhluk, dan nanti hari kiamat akan mendapatkan manfaatnya di bacaan. Terbata-bata tadi kan lumayan lagi, ada terbata-bata 3 kali disebut, udah 3 kali 10, 30 gitu kan. Alhamdulillah. Amin wa ya rabbal alamin.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Adapun ada pernyataan yang Allah Subhanahu wa taala berkenan. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu sunatan